Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, sahabat, para pemirsa YouTube yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dengan saya, Coach Utoro, di video tentang tanya-jawab seputar coaching. Dan semoga video kali ini menjumpai Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, sahabat, para pemirsa YouTube yang berbahagia dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta training dan kursus yang saya bawakan, yang disampaikan lewat Google Classroom yang akan saya tayangkan di video ini. Namun bagi Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat, para pemirsa YouTube yang berbahagia, bila ada pertanyaan dari Anda semua yang bukan peserta dari training atau kursus yang saya bawakan, Anda semua dapat menyampaikan pertanyaan lewat kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini. Baik, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apakah Anda sudah siap? Baik, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini masih berkaitan dengan model komunikasi NLP. Baik, terima kasih sebelumnya kepada yang menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan kali ini adalah tentang bagaimana tips membuat pertanyaan agar klien dapat mengungkapkan indera tujuannya selama melakukan kegiatan coaching. Oke, pertanyaan bagus sekali. Dan tentu cara yang pertama adalah dengan membangun kedekatan kita dengan klien, membangun chemistry seperti yang telah kita latih dengan bertanya selamat pagi, siang, atau malam, apa kabar, lagi sibuk apa. Ini adalah sebuah proses untuk menjalin koneksi atau chemistry. Kemudian cara kedua yang sederhana adalah dengan menggunakan kosakata klien. Dengan itu maka klien akan menjadi lebih dekat dengan kita. Klien seperti melihat dirinya sendiri atau minimal sahabat dekatnya. Kemudian bagaimana tips berikutnya untuk bagaimana klien melihat tujuannya? Tentu kita mengajak klien untuk melihat ke depan atau membayangkan setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi dengan dirinya, apa yang Anda inginkan saat ini. Atau tips yang berikutnya adalah dengan menanyakan apa yang terjadi saat ini, dan apakah Anda ingin berada pada situasi saat ini terus-menerus. Kemudian kalau Anda tidak, maka apa yang Anda inginkan. Ini adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk membantu klien mendapatkan atau mengetahui atau memperjelas tujuannya. Kemudian pertanyaan kedua, terkadang kita merasa enggan atau sulit mengungkapkan hambatan yang padahal hambatan itu kita mengetahui penyebab tujuan tidak tercapai. Apakah semua hambatan dari klien kita ingin mengetahuinya? Jadi ini pertanyaan yang penting banget ya. Jadi ketika kita bertanya kepada klien tentang hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan, sebenarnya pertanyaan itu bukan untuk coach, karena coach hanya memfasilitasi klien. Pertanyaan yang disampaikan oleh seorang coach, saya ulangi, pertanyaan yang disampaikan oleh seorang coach tujuannya adalah untuk membangun kesadaran klien tentang hambatan yang dia hadapi. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh coach tujuannya adalah agar klien menyadarinya. Kemudian, jadi apakah semua hambatan dari klien kita ingin mengetahuinya? Kita tidak ingin mengetahuinya, kita hanya ingin memfasilitasi klien menyadarinya. Kemudian hambatan-hambatan seperti apa yang harus diketahui oleh seorang coach terhadap kliennya? Ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Tentu coach tidak terlalu berkepentingan untuk mengetahui hambatan-hambatannya apa saja. Karena sejauh klien melihat hambatan itu, kemudian menemukan cara menghadapinya, dan dia melihat tujuan ke depan itu lebih mudah dicapai dan lebih cepat bisa dicapai, itu yang lebih penting. Kemudian yang ketiga, apakah seorang coach menanti atau menunggu kliennya memiliki state atau suasana yang positif untuk di coaching? Yes. Tentu coaching akan sangat efektif ketika klien berada pada state atau suasana yang positif. Dan ketika klien berada pada state atau suasana yang belum positif atau kurang positif, tentu coach punya cara atau punya metode atau punya skill untuk membuat situasi atau suasana coaching menjadi
lebih positif sebelum coach memfasilitasi klien ke langkah-langkah berikutnya. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya saya akan melanjutkan ke pertanyaan dari penanya berikutnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan komunikasi NLP ketika coaching sehingga membuat klien menjadi nyaman. Yes, sudah tadi disampaikan di depan, caranya adalah dengan mengajak klien untuk menceritakan tentang apa yang sedang disibukkannya atau apa yang sekarang ini sedang diminatinya. Klien diminta untuk menyampaikan pendapatnya atau pikirannya, perasaannya, sehingga klien diberi ruang untuk berbicara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan kosakata-kosakata yang dipakai oleh klien, sehingga klien merasa berbicara dengan dirinya sendiri atau minimal berbicara dengan sahabat dekatnya. Kemudian bagaimana cara menggali pertanyaan ketika mengcoaching klien? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi coaching ini seperti yang telah disampaikan di video yang pertama, tujuannya adalah untuk memfasilitasi klien menuju tujuannya yang pertama, kemudian yang kedua adalah menemukan langkah, dan yang ketiga adalah menemukan sumber daya atau biasanya saya singkat dengan TULADA, tujuan, langkah, dan sumber daya. 3 segitiga coaching atau 3 pilar coaching. Karena coaching tanpa 3 pilar itu belum sempurna coachingnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu lakukan atau perlu kita tanyakan kepada klien adalah yang berkaitan dengan 3 hal itu. Apakah klien sudah tahu tujuannya dan bisa melihat tujuannya dengan jelas? Apakah klien sudah tahu langkah yang perlu dilakukan untuk menuju tujuannya? Apakah klien mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melangkah menuju tujuan dan cara menyelesaikannya? Dan apakah klien telah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melangkah menuju tujuan? Itu adalah 3 pegangan utama yang perlu dimiliki oleh seorang coach ketika memfasilitasi klien menuju ke tujuannya. Semoga menjawab pertanyaan. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, apakah setelah dapat melewati berbagai hambatan, itu artinya sudah berhasil dalam melakukan coaching? Belum tentu, tergantung apa yang diinginkan oleh seorang klien atau coach. Tujuan di dalam coaching atau tujuan yang diinginkan oleh klien atau coach mengikuti coaching apa? Apakah hanya menyelesaikan hambatan atau lebih dari itu? Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir untuk video kali ini. Pertama, dalam sebuah proses coaching, apakah setiap model itu harus disertakan? Oke, model ini adalah model komunikasi NLP dan beberapa model yang lain. Tidak semua model bisa disertakan, tergantung situasi atau kasus atau keinginan atau tujuan yang diinginkan oleh klien. Semakin banyak model atau semuanya dipakai, tentu akan semakin bagus karena kita akan membantu klien mengenali dirinya dari beberapa sudut pandang. Pertanyaan berikutnya, pada saat coaching, pada umumnya klien terkendala di filter, baik itu filter hapus, filter distorsi, maupun filter generalisasi. Bagaimana cara coach agar klien mau masuk kembali ke memorinya, bisa mengingat kembali segala sesuatu yang perlu dan seharusnya klien kemukakan. Oke, jadi yang pertama caranya adalah dengan membangun kedekatan, membangun koneksi dengan klien, dengan membuka ruang bagi klien untuk mengutarakan apa yang dia pikirkan dan dirasakan. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan kosakata, volume suara yang sama dengan klien. Sehingga klien akan merasa berbicara dengan dirinya sendiri atau minimal sahabat dekatnya. Dengan itu, maka klien akan merasa aman, merasa nyaman untuk menyampaikan segalanya yang dia ingin sampaikan, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika pertanyaan apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda pikirkan mungkin ya, seringkali klien kesulitan mengungkapkan perasaannya. Perlukah kita coach memberi gambaran atau contoh ataupun perumpamaan agar klien lebih mudah paham? Yes, bisa. Tetapi ingat bahwa contohnya harus minimal 3. Tujuannya kenapa? Supaya kita tidak mengarahkan klien. Karena kalau hanya satu contoh, maka kita bisa saja kita mengarahkan klien, dan karena kita tidak tahu persis apa yang dipikirkan, dirasakan oleh klien, arahan kita ini bisa saja keliru atau mengarahkan klien
ke arah yang mungkin berbeda dengan tujuannya. Jadi minimal 3 contoh atau 3 alternatif, 3 perumpamaan misalnya, supaya klien mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Itu hanyalah contoh, itu hanyalah perumpamaan, dan pikiran atau perasaan yang dia ungkapkan, dia menjadi lebih tahu cara mengungkapkannya. Kemudian pertanyaan keempat, stage seorang klien itu bervariasi. Ada yang optimis dan banyak yang pesimis. Pada saat kita menemukan klien dalam kondisi pesimis, perlukah coach memotivasi atau terus memberikan umpan balik? Tentu tidak. Karena ketika coach memotivasi, apalagi memotivasinya dengan menyampaikan sesuatu atau memberitakan sesuatu, tentu itu akan justru memperjauh koneksi atau memperjauh kedekatan. Jadi yang bisa dilakukan oleh seorang coach adalah dengan bertanya. Ketika seorang klien pesimis, kita bisa bertanya kepada klien dengan menghilangkan filter hapusnya dengan contoh pertanyaan, apa yang terjadi seandainya Anda optimis? Apakah Anda lebih suka optimis atau Anda lebih suka pesimis? Kemudian apakah yang Anda dapatkan ketika pesimis dan apakah yang Anda dapatkan ketika optimis? Coach tetap memfasilitasi klien untuk berada pada state yang optimis, namun bukan dengan mengarahkan, bukan dengan meminta klien atau menyuruh klien untuk optimis, tetapi dengan bertanya kepada klien, apa yang terjadi kalau seandainya optimis? Apa manfaat yang Anda dapatkan ketika Anda optimis, Sekarang pilihan Anda apa? Apakah Anda ingin optimis atau ingin pesimis? Atau pernahkah Anda mengakses state optimis? Atau pernahkah Anda optimis di masa yang lalu yang sekarang bisa dibangkitkan lagi atau Anda ingat lagi? Oke, ini adalah cara-cara bagaimana seorang coach membangun optimisme kepada klien. Bukan dengan memotivasi, bukan dengan meminta sesuatu atau menyuruh atau mengarahkan, tapi dengan memfasilitasi dengan cara bertanya. Semoga sesi kali ini bermanfaat. Terima kasih kepada para penanya yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dan terima kasih atas perhatiannya di video kali ini. Dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Anda semua masih berada di video tentang tanya-jawab seputar coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.